Absen dulu ya, yang tidak jawab Alfa. Afifah Putri Devina. Hadir Bu. Afika Desi Oktaviani. Hadir Bu. Jessica Putri. Hadir Bu. Vanessa Nauralia Juabi. Hadir Bu. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah semangat. Dengan semangat hari ini kita tetap semangat ya. Terus semangat. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar apa? Masih Bu. Iya, Afika apa? Sistem sirkulasi Bu. Nah, betul, sistem sirkulasi. Apa artinya sistem sirkulasi? Sistem peredaran darah Bu. Pintar Afifah. Nah, hari ini kita masuk ke bab berikutnya yaitu sistem pencernaan. Nah, iya apa artinya sistem pencernaan? Saya Bu. Iya, Jessica. Sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan. Nah, bagus. Sebuah sistem yang membantu manusia untuk memproduksi atau mencerna makanannya. Nah, tadi kan udah tahu nih pengertiannya. Sekarang buka buku biologi kalian, buka bab pencernaan. Ya. Ayo, ada yang tahu nggak sekarang manfaat sistem pencernaan itu untuk apa? Saya Bu. Iya, apa? Suatu organ yang membantu pencernaan makanan. Nah, betul. Suatu organ yang membantu untuk mencerna makanan. Sekarang kalian lihat di situ kan, di buku kalian ada gambar sistem pencernaan. Nah, kalian amatin coba gambar yang ibu nih lebih jelas, ada warnanya. Kalian lihat, kira-kira dari sistem pencernaan ini makanan masuk lewat apa yang pertama kali? Nah, benar, lewat mulut. Ada yang tahu fungsi mulut untuk apa? Mengunyah makanan. Nah, di dalam mulut, nih kalian lihat gambar mulut ya. Di dalam mulut ada dua pencernaan. Yang pertama secara kimia, yang kedua secara mekanik. Yang secara kimia dibantu oleh air liur atau udara yang membantu makanan yang dimasukkan ke dalam mulut menjadi enzim-enzim. Atau yang mekanik dibantu oleh gigi. Fungsi gigi untuk apa? Menghaluskan makanan. Menghaluskan atau menghancurkan makanan yang sudah kita masukkan ke dalam mulut. Ya, jadi fungsi utama dari mulut ini untuk mengunyah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Nah, setelah makanan masuk dari mulut, yang kedua kan yaitu esofagus. Ada yang tahu nama lain esofagus? Kerongkongan. Apa fungsi dari kerongkongan kira-kira menurut kalian? Jalur melewatnya makanan. Nah, jalur lewatnya makanan. Jadi makanan yang sudah kita kunyah lewat mulut didorong masuk melalui esofagus. Jadi esofagus ini nanti penghubung antara dari mulut ke organ yang berikutnya. Nanti kita bahas di yang ketiga ya. Nah, di esofagus ada yang namanya otot-otot tenggorokan yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam organ yang ketiga, yaitu organ yang ketiga lambung. Nah, organ yang ketiga yaitu lambung tadi. Setelah makanan didorong oleh otot tenggorokan masuk ke dalam lambung atau organ yang paling penting dalam sistem pencernaan, lambung. Ada yang tahu fungsi lambung? Untuk menyimpan makanan. Selain untuk menyimpan makanan, jadi pas pertama kali makanan datang ke lambung dari esofagus, makanan nih langsung diolah di dalam lambung, diproses di lambung untuk dijadikan apa? Energi atau tenaga untuk manusia. Coba kalau kalian tidak makan, kalian dapat energi nggak? Kalian gimana rasanya? Semua tuh ya, makanya harus diolah makanan yang sudah kalian makan untuk diubah menjadi energi. Setelah makanan diolah di dalam lambung menjadi energi, makanan
tersebut masuk ke organ yang keempat, yaitu usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, ada yang tahu? Apa yang pertama? Duodenum. Yang kedua? Jejunum. Yang ketiga? Ileum. Nah benar, duodenum itu adalah usus halus yang pertama nih dari lambung, saluran yang pertama masuk ke usus duodenum. Selanjutnya makanan lagi masuk ke jejunum, dan yang terakhir masuk ke ileum. Nah, tadi bagian yang pertama usus halus yaitu duodenum, fungsinya itu untuk mengambil makanan yang telah diolah dari lambung. Nah, bagian usus halus yang kedua yaitu jejunum untuk menyerap zat-zat gizi seperti gula, asam lemak, asam amino agar menjadi tenaga. Nah, yang terakhir bagian usus halus yang ketiga yaitu ileum untuk melanjutkan penyerapan dari si jejunum menjadi aliran darah. Nah, setelah organ yang tadi usus halus, masuk ke organ yang kelima yaitu usus besar. Jadi usus halus ini dikelilingi oleh usus besar ya. Di dalam usus besar ada rektum. Rektum itu fungsinya untuk menyimpan kotoran sementara. Nah, jadi di usus besar selain ada rektum untuk menyimpan kotoran, usus besar juga membuang air dan garam yang tidak tercerna agar menjadi limbah padat yang nantinya akan dikeluarkan melalui organ yang keenam yaitu apa? Anus. Nah, organ yang terakhir dari sistem pencernaan adalah anus. Apa fungsi anus secara umum? Membuang feses dulu. Untuk membuang atau mengeluarkan feses. Nah, jadi selain fungsi untuk mengeluarkan feses, si anus ini juga memiliki otot Sphincter dan levator. Kalian pernah tidak menahan BAB? Nah, bagaimana sih cara menahan BAB? Nih, menahan BAB ini dipengaruhi oleh adanya kontraksi dari otot Sphincter dan otot levator. Nah, mereka berdua menghantarkan impuls ke otak kita. Jadi kalian menahan BAB bukan sekadar kalian tidak ingin mengeluarkan feses ya, tapi itu berawal dari otak kalian sendiri. Sampai sini dapat dipahami tentang sistem pencernaan? Paham. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan tentang sistem pencernaan, sekarang buka buku latihan kalian, tulis soal nomor 1, fungsi dari sistem pencernaan. Yang kedua, di dalam mulut ada berapa proses pencernaan? Jelaskan. Yang ketiga, apa fungsi dari duodenum? Yang keempat, usus besar berfungsi untuk apa? Dan yang kelima, apa organ yang ada dalam sistem pencernaan yang membantu untuk mengeluarkan feses? Dikerjakan, tidak mencontek. Bagaimana, puas dengan nilainya? Puas, Bu. Berarti kalian paham ya kalau dapat nilai 100. Sekarang kita bikin kesimpulan bareng-bareng dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Urutan sistem pencernaan ada berapa organ? Nah, dimulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, usus halus tadi terbagi jadi berapa? 3. Apa aja? Duodenum, jejunum, ileum. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini kalian dapat memahaminya dengan baik, menyerap materinya dengan baik. Kita akan bertemu di materi berikutnya tentang sistem pernafasan. Selanjutnya ayo untuk ketua kelasnya disiapkan, kita doa untuk pulang ya. Istaidu, siap, ikra'u du'a, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.